Oke, ini saya mau mengisahkan 22 Major Arcana dari kartu Lover's Pet Tarot ya, yang selalu saya gunakan dalam pembacaan cinta. 22 Major Arcana ini sebenarnya sama aja sih menggunakan pakem Rider-Waite juga ya, dari Arthur Edward Waite, A.E. Waite. Cuma 22 Major Arcana dilambangkan dengan dewa-dewi atau mitos ya, atau tokoh legendaris seperti itulah. Oke ya, kita mulai saja. Ini ya, Major Arcana 3 Fertility dilambangkan dengan Cleopatra dan Caesar. Intinya sih cinta yang ada pertanggungjawaban. Kalau di kartu lain The Empress, Abundance, kemelimpahan. Ya ini mereka juga melimpah, saking melimpahnya punya anak dilambangkan dengan Cleopatra yang hamil. Oke. Karena memang jadi Cleopatra kan sudah menjadi seorang ratu Sungai Nil, menjadi seorang maharani di Mesir. Dan Caesar itu, Julius Caesar ya, jatuh cinta sama Cleopatra, ya langsung dinikahi. Jadi abundance, kemelimpahan dalam cinta langsung terjadi. Percintaan itu cinta yang ada tanggung jawabnya juga. Oke, Laika Maharani juga yang dia bertanggung jawab. Oke, sosok wanita yang bertanggung jawab. Kalau ini Maharani itu sebenarnya laki-laki juga bisa dapat sosok Maharani. Laika cowok bisa dapat sosok Maharani, cewek juga bisa dapat sosok Maharaja di Emperor, Stability, Authority, Power, Action. Kalau Maharani, abundance, kemelimpahan, mendukung dan didukung, creativity, bisa saja ya. Karena Major Arcana tidak melambangkan personifikasi. Jadi ini Cleopatra dan Caesar yang saling mencintai, dan Cleopatra mau dipertanggungjawabkan dan Caesar mau mempertanggungjawabkan Cleopatra karena kecantikan dan kepintaran dari seorang Cleopatra. Ini Judgment, seorang Tannhauser yang dia sempat ketipu oleh Dewi Venus sampai dia belum bisa menemui Elizabeth. Begitu sudah ketemu, kisahnya tragis, Elizabeth keburu meninggal, tapi akhirnya minimal mereka bisa ketemu, meninggal di pelukan Tannhauser. Oke, ini Judgment, kebangkitan karya yang baik, suatu pertemuan, suatu keputusan yang harus kamu jalankan dengan baik supaya kamu tuh bisa minimal banget ada kebangkitan karya yang baik, suatu perbaikan yang tadinya nggak ketemu jadi ketemu gitu loh ya. Lalu The Strength, kekuatan mencintai dan dicintai, merubah kelemahan menjadi kekuatan, terutama dalam mencintai. Ini dikisahkan Brunhild dengan Siegfried. Brunhild itu Valkyrie ya. Valkyrie itu seperti dewi juga, dewi peperangan ya. Dan Siegfried itu manusia. Jadi Brunhild tuh punya kekuatan untuk melawan ayahnya sendiri karena dia mencintai Siegfried yang hanya seorang manusia. Ini seperti itu. Kalau nggak salah Siegfried tuh punya ayah yang bernama Sigmund apa. Intinya dia seorang Brunhild itu tuh dia seorang Valkyrie yang harusnya dia tidak dengan manusia, tapi dia melawan ayahnya sendiri. Yang jangan diikuti itu hanya kisah ya. Kekuatan mencintai dan dicintai, melawan ayahnya demi dia mencintai seorang manusia biasa, laki-laki biasa. Ini Major Arcana 1. Ini Merlin ya, seorang magician mitos. Oke. Dia tuh amat sangat kuat ya magicnya. Oke. Dan dia mencintai seorang Vivienne. Dan dia mengajarkan semua magic kepada Vivienne. Tapi entah kenapa nih, seingat aku, tolong koreksi jika salah ya, kalau kalian juga punya kartu Lover's Pet Tarot, Vivienne entah kenapa malah menggunakan apa yang diajarkan oleh Merlin, spell magic itu, untuk membuat Merlin jadi terperangkap, Merlin jadi jatuh, jadi lemah gitu loh. Makanya disebut jatuh cinta juga. Aku bisa katakan pernyataan cinta karena artinya juga spell casting segala macam. Vivian tuh bukannya untuk membuat Merlin jatuh cinta pada dia, enggak, cuma dia pengen menjatuhkan Merlin, si Vivian itu. Jadi selama ini yang membuat Merlin kuat magic dia terjatuhkan sendiri oleh cinta karena dia sangat percaya dengan Vivian, maka namanya jatuh cinta. Dan aku bisa katakan pernyataan cinta kalau dari pakem Rider-Waite seperti itu. Illusion, ini kisah Ivan dan Odette. Odette itu intinya dia dikutuk ya, menjadi seekor angsa sampai dengan dia bisa jadi manusia kembali, sampai dengan ada cinta sejati. Pada saat malam dia menjadi manusia, pada saat siang dia menjadi angsa atau sebaliknya lah. Jadi Ivan ketemu Odette pada saat Odette menjadi manusia, dan Ivan udah tahu kisahnya dan Ivan mau berjanji untuk cinta yang sejati, tapi dia ditipu oleh seorang penyihir itu yang mengutuk Odette. Ujung-ujungnya Odette selama-lamanya menjadi angsa. Ini tragis juga, tapi intinya itu illusion, sesuatu yang tidak pasti, sesuatu penipu dari penyihir itu ya. Kalau di kartu lain Major Arcana 18 itu The Moon, ketakutan, kecemasan, seperti itu. Lalu ini Major Arcana 0, Innocence, yang selalu saya katakan jika sudah ada komitmen, masa bodohi orang lain karena menjalani asmara itu kalian bukan mereka. Kalau belum ada komitmen,
Laika sang bodoh, orang yang tidak berdosa sang bodoh itu ya, yang dia tidak tahu apa yang dia kerjakan karena memang belum ada komitmen logiknya ya. Dia suka sama kamu iya, suka sama yang lain iya, karena belum ada komitmen. Jika sudah ada komitmen, masa bodoh orang lain karena menjalani asmara kalian. Ini juga artinya antara Tamino dan Pamina dilambangkan dengan sang Taminonya, sang lelakinya menutup mata. Dia nggak peduli dengan orang lain karena mereka sudah berkomitmen, sudah berpasangan, tidak peduli dengan apa kata orang lain. Mereka menjalaninya dengan innocence, rasa tak berdosa, tidak peduli apa kata orang lain. Oh, ini power major karena 4 stability, authority, power, action. Jika di kartu lain The Emperor. Ini kisah Arthur dan Guinevere. Guinevere sebenarnya mencintai kesatria dari sang Arthur yang bernama Lancelot ya. Kalau kamu tahu kisah itu legenda Inggris. Tapi Arthur menggunakan kekuatannya untuk bisa mendapatkan Guinevere, maka disebut power, kekuatan. Menggunakan kekuatan untuk mencintai seseorang. Oke. Pak, walaupun Guinevere mencintai Lancelot, makanya dia agak menghadap ke arah sana, agak menjauh. Tapi dia menerima Arthur karena Arthur itu sebenarnya baik juga. Oke. Kalau ini Awakening, Majorana 19 di Land to the Sun, perasaan cinta optimal. Ya, perasaan cinta optimal ya harus ada pertanggungjawaban. Kalau ini Awakening, kisahnya Cupid itu tuh anak dari Dewi Venus. Dewi Venus tuh cemburu dengan kecantikan Psyche, dan Cupid disuruh untuk memanah hati sang Psyche. Kisahnya ya, mitosnya untuk Psyche tuh bisa cinta dengan siapapun, like bener-bener kayak cinta yang bodoh dengan siapapun gitu kan. Tapi yang ada malah Cupid malah jatuh cinta sama Psyche dan dia melawan ibunya sendiri. Jadi itu jadi seperti bener-bener cinta yang harus ada pertanggungjawaban. Bukan berarti kamu harus melawan orang tua kamu, tapi ini kisahnya memang yang jahat kan bab ibunya Cupid, sang Dewi Venus. Dalam hal ini yang jahat dalam artian sampai membuat Psyche kesakitan gitu lah ya. Jadi ini kisah cinta yang ada awakening, inspiration, yang dia ada pertanggungjawabannya. Kalau dia mencintai ya dia melindungi pasangannya, even dari orang tuanya sendiri. Dewa-dewi yang kurang baik kalau dalam kisah ya. Kalau kamu suka nonton film Hercules zaman dulu atau Sina ya kan. Oke, ini Balance Major 14, kalau dikatakan The Temperance. Ini kisah dari seorang Dewi Venus dan Dewi Vulkan yang amat sangat berbeda, tapi akhirnya mereka bisa bersatu, saling mendukung, kekurangan dan kelebihan saling mendukung. Karena Dewa Vulkan tuh dewa penempa sangat kotor, Dewi Venus sangat cantik. Awalnya Dewi Venus sangat tidak menyukai Dewa Vulkan, tapi mereka bisa akhirnya menyatu. Perbedaan lah yang membuat mereka menyatu ya, keseimbangan, balance. Kalau ini kisah dari Abelard dan Eloise, ini jatuhnya dia memisahkan diri dari Eloise. Kenapa? Karena Eloise tuh menyebabkan dia jadi kayak ada kontroversi dalam kehidupan Abelard, karena Abelard tuh kayak sudah punya pandangan, orang-orang sudah memandang dia sebagai orang yang amat sangat baik, terpandang gitu loh. Jatuhnya contemplation Major karena 9 untuk dia menyendiri dulu untuk bisa mewaspadai keadaan, untuk melihat kondisi gimana dan menambah ilmu untuk melihat apakah baik buruknya gimana. Jatuhnya dia menjauhi Eloise ya. Laika The Hermit Major karena 9 untuk kewaspadaan, menambah ilmu. Ini udah mau 10 menit ya. Yang kurang tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lanjut ke part 2.